Episode 220. Abang pilih kasih Buna. Setelah cukup lama berbincang, Fajri mengajak Sapira untuk pergi ke butik dan mencari beberapa pakaian yang akan digunakan pada saat lamaran besok. Gadis cantik itu hanya bisa pasrah mengikuti tuan yang banyak maunya ini. Kak, apakah kak yakin akan melamar aku besok? Tanya Safira lirih. Bukankah kamu sudah menerima lamaranku? Tanya Fajri. Iya kak, tapi ini terlalu cepat. Apa nanti tidak menimbulkan pemikiran buruk orang lain terhadap kita? Ucap Sapira mengeluarkan apa yang tengah membuatnya gundah. Gak kan sayang, kalau untuk masalah itu kamu jangan takut. Aku sudah memikirkannya, ucap Fajri mengecup tangan Sapira lembut. Sementara karyawan butik hanya bisa menggigit jari melihat perlakuan romantis Fajri kepada Safira. Mereka kembali berkeliling untuk mencari baju. Fajri sudah menyampaikan kabar ini kepada keluarganya dan sukses membuat Fajira memeki kegirangan. Saat ini, bidadari yang tak lagi muda itu sedang berjalan menuju butik bersama dengan Ipana. Ya sudah, yuk kita cari lagi, ucap Sapira pasrah. Mereka berkeliling namun tidak ada satupun model baju yang mereka inginkan. Hingga Fajira datang dan membuat heboh toko baju itu. Aduh, calon menantuku, ucap Fajira senang dan memeluk Sapira. Terima kasih ya sayang, kamu sudah menerima lamaran putra bunda yang jelek itu, ucap Fajira terkekeh dan membuat Fajri melotot. Iya bunda, terima kasih karena sudah mendukung Vira, ucap Sapira berkaca-kaca. Sama-sama nak. Fajira melepaskan pelukan dan menatap Sapira lembut. Perlahan ia mengecup kening gadis manis yang akan menjadi menantunya dalam waktu dekat. Hiks, tangis Sapira pecah ketika merasakan kehangatan dan kasih sayang tercurahkan dari Fajira. Semua orang terkejut mendengarkan tangisan dari Safira, tak terkecuali Fajri. Beruntung butik itu sudah disewa olehnya sehingga hanya ada mereka dan beberapa karyawan yang ada di sana. Kenapa sayang? Tanya Fajri dan memeluk Safira. Semua orang mengernyit bingung melihat reaksi Safira. Fajri segera membawanya duduk dan berusaha untuk menenangkan Safira. Kenapa, Tanya Fajri lembut menatap wajah sembab Safira. Gak apa-apa, ucap Safira terisak. Terus kenapa menangis? Aku hanya terharu. Hanya itu. Iya. Fajri tersenyum dan kembali mendekap Safira dengan lembut tanpa mereka sadari. Ipana sudah mendelik karena merasa cemburu. Sungguh ia belum rela jika Fajri menikah secepat ini. Akan dipastikan jika waktu untuk bermanjanya akan berkurang dengan signifikan. Tapi mau bagaimana lagi dia yang sudah membawa Safira masuk ke dalam rumah dan mencemplungkan Fajri dengan gadis itu? Sudah, bunda pikir kenapa tadi? Sekarang lebih baik kita lihat baju keluarga yang sudah bunda pesan, ucap Fajira dan membuat mereka mengernyit. Bunda, sudah memesan baju? Tanya Fajri tidak percaya. Sudah dong. Kapan? Baru sih, sejak kalian dekat, bunda sudah siap-siap. Lagian, pasti abang gak bisa menunggu lebih lama lagi untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Daripada semuanya mendesak, lebih baik bunda siapkan dari jauh-jauh hari, ucap Fajira terkekeh. Fajri dan Sapira hanya menatap Fajira dengan tatapan cengok. Lalu untuk apa mereka berkeliling butik untuk mencari baju sementara semuanya sudah disiapkan? Mereka segera pergi ke ruangan khusus untuk melihat beberapa rancangan baju yang akan digunakan nanti. Mulai dari lamaran, acara adat, pernikahan, dan pesta sudah disiapkan oleh Fajira. Gaun yang begitu mewah dipadukan dengan batik yang dirancang oleh perancang hebat negeri ini. Sapira begitu terkesima melihat kebaya putih yang begitu indah dipandang. Berhias berlian dan beberapa batu permata lainnya membuat baju itu terlihat berkilauan jika bertemu dengan sinar cahaya lampu. Bunda, ini kebaya siapa? Tanya Sapira lirih. Itu kebaya untuk kamu menikah nanti, ini untuk lamaran, ini untuk bla bla bla, ucap Fajira menerangkan. Pemilik butik tidak bisa datang karena ia memiliki pekerjaan di luar kota sehingga keluarga cemara itu hanya ditemani oleh manajer dan beberapa karyawan lainnya. Mereka mencoba baju itu satu persatu dengan tatapan kagumnya masing-masing. Terlebih Sapira yang kembali berkaca-kaca ketika ia melihat pantulan dirinya di kaca yang terlihat begitu cantik dan berkelas. Fajira sengaja memisahkan Fajri dan Sapira agar ia tidak melihat betapa cantiknya gadis itu, biar ini akan menjadi kejutan untuk Fajri nanti. Setelah selesai, mereka segera pulang ke rumah dan makan malam terlebih dahulu sebelum mengantar Sapira pulang. Buna, panggil Ipana dengan mata yang berkaca-kaca. Kenapa sayang? Tanya Fajira heran. Saat ini mereka sudah berada di rumah dan bersantai di depan televisi bertiga dengan Irfan.
Apa abang akan menikah dalam waktu dekat? Tanya Ipana lirih. Fajira paham dengan perasaan putrinya ini. Bukan ia tidak menyadari perubahan raut wajah Ipana, namun harus bagaimana lagi? Pasti suatu saat mereka akan menikah dan membuat keluarga yang baru. Bunda belum tahu sayang. Dede kenapa nangis? Tanya Fajira lembut sambil mengusap kepala Ipana. Hiks, abang udah gak sayang lagi sama Dede, ucap Ipana terisak. Kok Dede ngomongnya gitu? Ucap Fajira memeluk Ipana. Abang lebih sayang sama kakak, Buna. Abang gak sayang Dede lagi? Ucap Ipana meraung. Siapa bilang, Dek, abang itu sayang banget sama Dede? Banget-banget malah. Mungkin karena abang baru merasakan jatuh cinta makanya lagi menggebu-gebu. Ucap Fajira menahan senyumnya. Hiks, tapi abang pilih kasih Buna, abang lebih sayang kakak daripada Dede. Ucap Ipana semakin meraung. Nanti biar Buna yang bilang sama abang, sudah jangan nangis lagi ya. Nanti cantiknya Dede luntur, ucap Fajira melirik Irfan sambil mengusap kepala Ipana. Dede, sini peluk ayah dulu, ucap Irfan tersenyum dan meraih Ipana lalu memeluknya. Anak gadis ayah gak boleh sedih-sedih ya, nanti ayah marahin abang biar gak pilih kasih sama Dede, ucap Irfan tersenyum gemas melihat tingkah anak gadisnya. Hiks, tapi abang jangan dipukul ya ayah, kasihan, ucap Ipana terisak. Iya, apa boleh ayah jewer? Boleh. Irfan masih mengelus kepala Ipana dengan lembut hingga gadis itu terlelap di dalam dekapannya. Irfan dan Fajira hanya bisa tersenyum sambil menggeleng satu sama lain. Pasti sangat berat bagi Ipana melepas abang kesayangannya untuk wanita lain. Mas, apa kamu gak berpikir untuk menambah bocil lagi? Tanya Fajira sambil menahan senyumnya. Apa kamu mau melihatku mendapatkan serangan jantung tiba-tiba ketika melihat kamu kesakitan seperti itu lagi? Ketus Irfan. Idih, malah ketus. Kan lucu kalau Ipana punya Dede lagi, ucap Fajira mendelik. Ingat, sebentar lagi abang akan menikah. Masa iya om dan ponakan sama besar kan gak lucu? Ucap Irfan juga ikut mendelik. Dasar tua, ejek Fajira. Sayang, jarak kita hanya 3 tahun kalau lupa. Iya kan kamu lebih tua mas, aku masih terlihat cantik bahkan kalau hamil lagi aku masih kuat tuh, ucap Fajira bangga. Kamu mau hamil anak siapa? Tanya Irfan dingin. Anak dari orang yang mau bercocok tanam, ucap Fajira terkekeh. Apa aku sudah terlalu tua untukmu? Tanya Irfan dengan wajah yang mulai memerah menahan cemburu. Sepertinya sudah, buktinya kamu gak bisa bikin aku bunting lagi mas, ucap Fajira serius. Namun setelah itu ia tertawa hingga mengusik Irfan yang sudah terlelap. Sementara Irfan, ia hanya mengeram kesal sambil menahan rasa cemburu. Walaupun ia tahu jika Fajira sedang mengerjainya, tapi bagian hamil anak orang lain ia tidak bisa menahan gejolak rasa yang membuncah. Ia memilih untuk menggendong Ipana menuju kamarnya dan kembali ke bawah. Dengan raut wajah menyeringai, Fajira yang menatap Irfan seperti itu menjadi kesusahan untuk menelan ludahnya. Aku membangunkan jiwa muda, Mas Irfan. Tolong bunda. Wah, batin Fajira takut. Irfan segera menggendong Fajira dan membawanya menuju kamar. Dipastikan jika Irfan akan menggempurnya semalaman ini hingga pagi menjelang.